Selamat datang di channel cerita kita menemani Anda dengarkan cerita romantis masa kini. Sebelum masuk ke cerita, silakan tekan tombol subscribe dan Dan like. ternyata, acara berkunjung ke rumah mertua tidak sesederhana itu. Aku harus menjalani hari yang panjang dengan menjadi istri yang manis saat Pak Bara membawaku jalan-jalan ke rumah teman lamanya. Memang tidak banyak, tetapi paling tidak membuatku sampai pegal karena senyum tanpa henti. Jam 4 sore Pak Bara baru melajukan mobilnya untuk pulang. Padahal kode untuk pulang sejak jam 3 tadi sudah aku lempar. Tetapi dia hanya melirik. Selebihnya, lanjut ngobrol lagi dengan temannya. Aku harus bantu masak. Aku harus baik pada orang tuanya. Namun, Pak Bara tidak mengerti itu. Dia tidak peduli, bahkan setelah aku merasa jadi manusia yang tidak diinginkan saat sahur tadi. Wajahku pasti sudah kusut, masam dan sebal. Menutupi apa yang sedang ada dalam pikiran sama sekali bukan sifatku. Dan melihat itu, Pak Bara tidak melakukan hal lebih dari bertanya, kenapa? Bukannya aku mau menilai buruk mertua, tetapi setelah apa yang dia ceritakan aku kehilangan minat untuk bicara lebih banyak hal. Niatku baik, ingin menjadi menantu yang sesuai kriterianya. Meski tidak bisa 100%, tetapi aku akan berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi apa yang aku dapatkan? Sebelum bertindak jauh, aku sudah dipukul untuk mundur. Aku tidak mau peduli soal Airin. Bagaimana baiknya Airin dulu, dan bagaimana dekatnya hubungan Airin dengan keluarga Pak Bara. Bukankah kenyataan sudah sangat jelas bahwa Airin meninggalkan mereka? Apa istimewanya orang yang meninggalkan kita demi orang lain? Namun Mama tidak berpikir demikian. Dia masih sangat mengistimewakan Airin. Bahkan terlihat masih berharap Airin pulang dan meminta menikah dengan Pak Bara lagi. Nasib pengantin pengganti memang tidak akan baik. Aku harus siap didamprat kapanpun dalam kondisi apapun. Pak Bara sudah terang-terangan ingin berbaik hati padaku, menawarkan hubungan serius dan melupakan Airin. Wanita itu hanya masa lalu. Ya, suamiku baik, akan tetapi di balik suami yang baik ada mertua yang kadang cara berpikirnya tidak bisa dinalar. Mereka orang tua yang sering kali minta menantu yang sempurna tanpa berniat membuat diri mereka sendiri jadi mertua yang sempurna. 50. Beli buah dulu. Kuhela napas sebelum turun dari mobil. Sebetulnya, jika bisa, aku ingin pulang malam ini. Aku sudah enggan buka dan sahur dengan Mama lagi. Orang tua bapak suka apa? Namun bagaimana lagi, mereka tetap mertuaku, orang tua suamiku, yang harus aku hormati. Semua buah mereka suka. Bagus. Tidak perlu repot. Kalau menantu, beberapa jenis buah aku masukkan tanpa banyak pikir. Suka yang seperti apa? Suka menantu yang seperti apa? Aku mengangguk. Gak ada. Satu-satunya anaknya, saya, menantunya cuma kamu. Karena sudah tidak ada pilihan, maka aku menjadi pilihan terakhir. Heran, kenapa aku baru berpikir setelah menikah. Otakku hilang kemana saat tanda tangan persetujuan menikah dengan Pak Bara dulu. Dalam beberapa menit saja Pak Bara sudah melajukan mobilnya lagi menuju rumah. Papa sedang duduk-duduk di luar saat kami datang. Bunga di halaman rumah yang tidak begitu terawat itu menjadi pemandangan yang cukup sejuk. Setelah salam aku langsung masuk. Aroma masakan sudah tercium dari ruang tamu, membuatku tak kuasa untuk berjalan pelan menuju dapur. Segera kuletakkan tas dan mencuci tangan. Maaf ya, Ma, baru pulang. Ingin kutambahkan juga bahwa ini karena anak Mama sendiri, tetapi urung. Mandi saja, hampir selesai kok ini. Lainnya sudah pesan tadi. Hidup di bumi tapi berasa di neraka. Begitulah yang Kanaya rasakan saat mengetahui bahwa dosen yang mengampu di mata kuliah penting jurusannya adalah titisan Dakjal. Pa, Mama aja yang istirahat, aku yang masak. Mandinya bisa nanti. Gak baik mandi kemalaman. Udah mandi aja, tinggal nunggu ini matang udah selesai. Dan yang tertangkap mataku selanjutnya adalah Pak Bara mengambil alih semua peralatan masak Mama. Mantu Mama ngeyel, katanya tanpa melirikku sedikit pun. Mama senyum sebelum akhirnya meninggalkan dapur. Setelah benar-benar tak terlihat, aku menyikut pinggang Pak Bara.
Sengaja? Ya, sengaja apa? Bilang aku ngeyel. Niat banget buat mama nggak suka aku, iya kan? Aina, katanya dan berhenti melakukan apapun, memegang pundakku sambil menahan tawa. Mama saja senyum, kok kamu sensi? Kenapa? Mau datang bulan? Kutepis tangannya malas. Pak Bara tidak tahu kalau sahur tadi telingaku sudah panas dengar mama membicarakan Airin dengan citra sangat baik. Atau mau saya cium lagi? Kenapa nyangkut ke sana? Kontan saja pipiku memanas. Pipi aja, boleh enggak? Aku menoleh dengan mata menyipit, tetapi kurasa wajah terasa semakin panas. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa sih, kan saya izin. Maksudku, memangnya nggak bisa nggak usah ngomong. Kutelan ludah agak berat, malu tahu, ditanya begitu. Kalau mau ya tinggal curi, seperti waktu itu. Toh semalam kami sudah melakukan yang bikin badan gerah sampai pisah tempat tidur. Jadi boleh, Pak, sentakku kesal. Dia malah tertawa keras. Kenapa ada manusia seperti Bara Budiman, sih? Kenapa juga harus dia yang jadi suamiku? Aku tahu rumah Pak Bara memang bagus, diisi barang-barang mahal dan elegan. Namun, aku tidak begitu suka dengan pilihan warna yang digunakan Pak Bara. Abu-abu memang tegas, cocok dengan dirinya yang seorang dosen dan sering menghabiskan waktu di ruang kerja. Namun bayangkan, dapurmu dicat warna abu-abu polos, monoton, padahal itu adalah tempat kesukaanmu. 9. Menyebalkan, membosankan. Selesai masak kali ini, aku beranjak setelah mengamati warna yang begitu-begitu saja. Halaman depan sudah lumayan berwarna setelah setiap hari aku berkutat dengan bunga-bunga cantik. Kutambahkan pula beberapa bunga hiasan di ruang tamu. Memasang foto Pak Bara dan pernikahan kami dan meletakkan di beberapa tempat. Hanya dapur yang kurang segar. Mana mungkin aku letakkan bunga di sana? Jelas tidak, foto juga bukan pilihan yang bagus. Satu-satunya yang bisa membuat mataku segar adalah ganti warna cat. Tidak perlu cat. Wallpaper saja cukup, kok Pak. Aku menampakkan diri di pintu ruang kerjanya. Pak Bara berkutat dengan laptop dan kertas. Dosen yang sangat budiman, hanya kadang bukan suami budiman. Apa? Lama? Ya. Tanyaku dengan wajah berkerut. Senyumnya langsung terbit, jenaka sekaligus menggoda. Kenapa? Gak sabar. Tunggu dulu di kamar, saya susul. Astagfirullah. Mari ngelus dada bersama-sama. Gak jadi, ucapku setelah berpaling, lalu meninggalkan ruangannya. Tidak perlu ditanya, kami sudah pulang sejak hari-hari lalu, dan belum berkunjung ke rumah orang tuanya lagi. Hanya mama sering telepon sekarang, menanyakan ukuran sepatu dan baju, entah untuk apa. Mungkin mau beli, tetapi sampai sekarang tidak ada kabar lagi. Herannya, mama bersikap baik padaku. Seolah aku memang menantu yang sangat dia sayangi. Lalu bagaimana dengan Airin yang punya citra begitu bagus walaupun sudah meninggalkan Pak Bara? Aku tidak tahu, apakah karena pikiranku terlalu negatif atau bagaimana. Mau apa? Aku langsung menoleh. Pak Bara sudah ada di dekatku dan langsung duduk. Ngambekan. Loh, dia yang jahil. Atau mau beneran? Tanyanya dengan kerlingan. Aku melengos malas. Bapak nggak bisa berpikir yang baik-baik. Dia kembali menampilkan wajah menahan geli. Itu kan beribadah. Baik kok, kan saya suami kamu. Sudah halal loh. Oke, baiklah. Aku salah bertanya Pak. Iya, De Aina. Astaga, bulu kudukku langsung meremang, sialan banget. Dan mendengar suara tawa Pak Bara, rasanya semakin kesal. Serius, jangan bercanda. Saya serius kamu nggak mau. Ya ampun, rasanya mau menangis kalau harus bicara serius dengan Pak Bara. Jiwa lawaknya yang garing itu sangat menyebalkan. Ya udah nggak jadi aja kalau gitu. Aku bersungut, melipat tangan depan dada. Dia masih tertawa, menyandar ke sofa di sampingku. Mau saya peluk, mataku melotot, kenapa tiba-tiba tanya seperti itu? Kemari, biasanya anak kecil kalau saya elus-elus langsung tenang. Ya itu kan anak kecil, kalau aku yang dielus bukannya tenang malah blingsatan.
dan tangannya menyelinap di balik pinggangku, satunya mengusap lenganku. Maaf ya, kamu mau bicara apa tadi? Ya, tapi kan, tidak perlu begini juga gitu loh. Aku berdeham, berusaha terlihat biasa saja. Itu kuputar bola mata kebingungan. Duh, ayo dong jangan tiba-tiba lupa seperti orang bego. Itu apa? Jangan buat pikiran saya jadi kemana-mana. Ish. Salah dia berpikir begitu. Aku jadi lupa mau bicara soal apa. Dan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pak Bara justru merapat padaku, mengusap kepalaku dengan dagunya. Ayo tenang. Halah, ini pasti curi kesempatan. Saya cuma peluk. Bayangkan kalau saya lakukan hal lain. Pak, coba kalau saya sambil raba dan cium, kamu pasti nggak bisa mikir apapun lagi. Ya ampun. Sangat tidak pantas bicara begitu pada istri yang masih perawan. Mau coba? Bapak aku memelas, menangkupkan tangan dengan wajah memohon. Pak Bara tertawa dan melepaskan diri. Mengubah posisinya jadi bersandar di sofa. Tangan terlipat ke belakang kepala dan menatapku. Iya, mau apa? Tanyanya bijaksana. Aku masih merengut, mengusap wajah dan membasahi bibir. Itu, cat dapur diganti boleh enggak? Diganti. Dia bertanya keheranan. Iya, diganti wallpaper. Yang warna krem. Saya belum ada waktu, katanya pelan. Aku tahu dia sibuk banget, bahkan kadang baru masuk kamar tengah malam. Aku ganti sendiri, ya. Nggak boleh. Wajahku langsung tertekuk lagi. Cuma izin lo, nggak minta bantuan bapak. Justru itu, katanya tegas. Saya suami kamu. Kamu sudah menikah. Jangan apa-apa dilakukan sendiri. Kasih saya jatah sebagai suami. Ya kan, dia sibuk. Karena jatah saya memuaskan kamu belum bisa terpenuhi. Langsung kulayangkan tangan ke dadanya, dengan mata melotot dan pipi terasa panas. Memang harus selalu bicara vulgar begitu. Pak Bara menahan tanganku, tertawa lagi. Udah, katanya masih tertawa. Aku menghempaskan diri ke sofa, menekuk wajah jadi sejelek mungkin. Namun tak berselang lama, sengatan listrik seolah mengenai tubuhku. Berdesir, dan jantungku berhenti berdetak beberapa saat, sebelum badanku menegang dan aliran darahnya begitu kuat tak terkendali. Mataku membeliak dengan rahang terbuka, terlalu terkejut dengan apa yang dilakukan Pak Bara. Tubuhku ditahan oleh tangan Pak Bara, dan dia meneruskan aksinya. Pak Bara, ucapku pelan sekali sembari memegang lengannya. Pak Bara melepaskan diri, begitu pula dengan tangannya. Saya suka itu, katanya menatapku dari samping. Daripada bibir, saya lebih suka telinga kamu. Kutelan ludah paksa, menahan diri untuk tidak menatapnya. Namun tanganku sulit dikendalikan untuk tidak menyentuh telingaku yang Silakan subscribe basah. dan aktifkan tombol lonceng untuk cerita selanjutnya.